A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang sangat antusias. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian ringan kita, cerita santai kita seputar Quran, hadis, tafsir, dan Islam pada umumnya. Nah rekan-rekan sekalian, semoga hidup kita, ilmu kita, rizki kita, keluarga kita, sahabat, saudara, tetangga, lingkungan, teman-teman, semuanya bermanfaat dan berkah, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Nah rekan-rekan sekalian, kita masih melanjutkan cerita tentang jin Nabi Sulaiman itu ya. Lah sebelum kita mengarah kepada jin Nabi Sulaiman itu, memang rekan-rekan sekalian, pendidikan yang tinggi secara formal ya, itu tidak menjamin ya seseorang itu bisa memahami ya sunnatullah, memahami hukum-hukum Allah yang dihamparkan di alam semesta ini. Yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Mereka hanya memang berjalan, melewati dan bersinggungan dengan tanda-tanda ayat-ayat Allah itu, ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah ya. Tetapi wahum anha mu'ridun, mereka itu cuek, berpaling ya, tidak bisa mengambil pelajaran itu. Entah itu disengaja atau karena memang tidak sengaja. Disengaja memang, bisa jadi itu disengaja karena kepentingan-kepentingan yang lain yang bukan kepentingan ilmiah atau ilmu pengetahuan itu sendiri ya. Nah, saya pernah kawan ya, ini santri yang tulen, sudah santri totok ini ya, kental sekali kesantriannya itu. Suatu hari datang berkunjung main ke Surabaya gitu ya. Kemudian pagi-pagi itu saya ajak ke pasar. Lah di pasar itu ada seorang tukang sulap ya. Dia memainkan tangannya begitu cepat ya. Uang dari 1.000 menjadi 10.000, menjadi 5.000, tambah 10.000. Bisa hanya digoyangkan saja, tambah lagi 20.000, ada lagi 50.000. Bertambah-tambah uang itu. Ya, kemudian juga melakukan sesuatu yang amazing memang secara kasat mata, kita melihatnya di dekat waktu itu. Nah, ternyata teman saya yang santri itu tadi berkesimpulan bahwasanya orang ini memiliki jin. Katanya ya, dia yakin orang ini memiliki jin atau punya bacaan-bacaan tertentu sehingga bisa memanfaatkan jin gaib metafisik itu sehingga bisa menggandakan betul-betul menggandakan uang secara gaib, magic gitu ya. Lah, sudah saya bilang bahwasanya oh itu hanya trik kata saya, tapi dia nggak percaya. Dia itu ngeyel, itu pasti ada jinnya, pasti ada bacaan-bacaan tertentu ya yang membuat uang itu bisa ganda berlipat-lipat secara magic gitu. Akhirnya dia ngeyel dan mau beli gitu ya. Padahal tukang sulap itu sudah ngomong ya, kalau Anda bayar sekian, kalau Anda beli sekian, ini ada alatnya kata dia. Harganya sekian. Nanti kalau Anda beli akan saya tunjukkan. Nah, tapi teman saya itu tetap kekeh bahwa itu adalah ulah jin atau ulah sesuatu gitu, metafisik gaib. Nah, lantas belilah kawan saya itu ya. Ya nggak ada macam-macam alatnya, mulai dari yang termurah, tengah-tengah sampai yang mahal gitu. Lah dia beli yang sekitar berapa harganya itu tidak terlalu mahal pada saat itu. Dia beli dan betul ketika dia beli, akhirnya dia dikasih triknya, dibisiki. Kemudian tangannya dimasukkan ke kantong ajaibnya itu dan betul dia dikasih alatnya. Dan sampai ke rumah dia membanting-banting alatnya itu gitu.
Lalu sudah saya ceritakan tapi dia nggak percaya ya. Yang kedua ada lagi teman yang itu pendidikannya cukup bagus ya. Tetapi dia itu masih kekeh meyakini bahwasanya ada seseorang yang bisa berinteraksi dengan jin gaib metafisik itu ya, yang bisa menangkap roh-roh halus ya, mendatangkan, mengundang, menyuruh pulang dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Ya, padahal ini bagus pendidikannya. Ya, secara formal meskipun tentu saja pendidikannya itu bukan sains ilmu pengetahuan alam ya, tetapi sosial. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, tidak lama ya, beberapa waktu yang lalu pernah di Indonesia itu kejadian ya. Ini masif sekali seseorang yang mengaku bisa menggandakan uang secara magic, secara gaib gitu. Ya, jadi misalkan kita naruh uang 100 juta, itu bisa digandakan secara gaib magic menjadi 1 miliar gitu. Bahkan menjadi 10 miliar gitu ya. Asalkan jamaahnya itu menaruh uangnya itu dulu ya. Nah, bahkan bisa berlipat-lipat katanya gitu. Dan ironisnya banyak mayoritas masyarakat itu percaya dengan hal-hal yang seperti itu, bahwasanya uang itu bisa digandakan secara gaib, magis, metafisik itu. Lah, tentu saja kasus ini besar gitu ya, melibatkan banyak tokoh gitu kan. Bahkan ada satu tokoh ini yang luar biasa, dia adalah profesor, bayangkan. Profesor doktor gitu. Ya memang sayangnya memang ini profesor doktor di bidang ilmu sosial gitu, bukan ilmu pengetahuan alam. Ya, bukan ilmu pengetahuan alam, jadi ilmu sosial, ilmu tentang komunikasi, ya tentang politik kayak gitu-gitu. Sehingga meskipun dia profesor, dia juga meyakini itu. Ya, lah ketika ditanya oleh wartawan ya di media gitu rame itu, karena jamaahnya ribuan gitu ya, dan akhirnya ditangkap memang penipuan ya, bahkan pembunuhan gitu, penipuan massal gitu. Ditangkap sudah menjadi atau ditangkap oleh polisi ya dan memang terbukti melakukan penipuan, dibongkar trik-triknya gitu kan. Ada itu seorang profesor gitu ya, seorang profesor ya tadi itu yang profesor sosial dan politik tadi itu di ILC waktu itu yang saya lihat, loh Anda kok percaya gitu bahwasanya uang itu memang bisa digandakan secara goib, metafisik, magis gitu ya. Lah dia percaya dan alasannya adalah, loh Nabi Sulaiman itu bisa katanya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sekali lagi di sini Nabi Sulaiman, jin Nabi Sulaiman itu dijadikan kambing hitam. Dibuat dalih untuk aksi tipu-tipu itu. Untuk mengelabui umat. Untuk mengelabui umat yang sudah, mohon maaf ya, yang sudah tidak terdidik, lemah, terbelakang, ketinggalan, miskin, fakir, malah diakal-akali, gitu. Dibodoh-bodohin gitu. Tidak dicerdaskan, tidak disejahterakan, tetapi malah diakal-akali, tapi malah dibodoh-bodohi dengan tipu-tipu menggandakan uang secara goib itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita mengutip misalkan Quran ini menjawab, surat 48, surat Al-Fath ayat 23 ya. Sunnatullahil lati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdilan. Adalah sebuah sunnatullah ya, hukum alam, kausalitas ya, hukum alam yang sudah Allah atur, Allah tentukan untuk alam semesta ini, sebuah sunnatullah allati qad khalat min qablu, yang telah berlalu sebelum kalian, sudah berlaku sejak dulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdilan, dan sekali-sekali kalian tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah itu. Di ayat yang lain, misalkan di surat Fatir, surat 35, ayat 43, Allah juga mengatakan, falan tajida li sunnatillahi tabdilan, walan tajida li sunnatillahi tahwilan. Maka sungguh sekali-sekali kalian tidak akan mendapati sebuah perubahan pada sunnatullah itu. Dan sungguh sekali-sekali kalian tidak akan mendapati penyelewengan pada sunnatullah itu.
Artinya sunnatullah atau hukum alam atau kausalitas itu sudah berlaku sejak dulu, ya. Dan sekali-sekali kata Allah tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah menyeleweng. Artinya semuanya selalu dalam bingkai kausalitas, semuanya selalu dalam bingkai sunnatullah. Ya, saya sangat senang sekali ketika menceritakan hal ini rekan-rekan sekalian. Ketika dulu saya belajar ilmu pengetahuan alam IPA dan alhamdulillah saya beberapa kali menjadi siswa terbaik ya waktu SMA, dan kemudian saya juga belajar Quran tafsir dan juga mendapatkan sertifikat ya sebagai wisudawan terbaik 2 pada saat itu. Saya belajar betul bagaimana antara hukum alam yang berupa sunnatullah, hukum-hukum IPA itu, dan juga sunnatullah Al-Quran. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, dari dulu sampai sekarang itu sunnatullah tidak akan berubah. Dari sunnatullah yang ajek itulah, dari sunnatullah yang tidak pernah menyeleweng itulah, maka lantas para ilmuwan itu merumuskan hukum-hukum alam, merumuskan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Kemudian lahirlah dari hukum alam yang ajek teratur, ya, yang kemudian diamati terus-menerus oleh para ilmuwan itu, melahirkan ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu-ilmu yang sekarang ada itu, seperti ilmu fisika, seperti ilmu kimia, seperti ilmu biologi, seperti ilmu geografi, seperti ilmu astronomi, seperti ilmu geologi, ya, seperti ilmu kedokteran, keperawatan, dan lain seterusnya ilmu-ilmu itu, ya. Itu ajek diamati, kemudian dibuat rumusnya, rekan-rekan sekalian. Nah, karena sunnatullah yang ajek itulah, kemudian ilmu-ilmu itu menjadi dipelajari, dirumuskan, dan lantas berkembanglah teknologi, internet, ya, kendaraan, smartphone, pesawat, kereta, bis, mobil, ya, smartwatch, smartphone, ya, artificial intelligence, dan lain seterusnya dan sebagainya. Itu adalah produk perkembangan sains dan teknologi yang terus dikembangkan, diamati dari hukum alam itu yang ajek itu. Ya, maka rekan-rekan sekalian, sejak dulu misalkan sudah ada hukum gravitasi. Ya, hukum gravitasi mengatakan bumi itu memiliki hukum daya tarik yang disebut hukum gaya gravitasi. Benda-benda apapun yang ada di permukaannya pasti akan jatuh, tertarik oleh bumi itu. Dan juga manzilah-manzilah benda-benda langit, ya, matahari, bumi, Merkurius, Venus, Jupiter, dan seterusnya planet-planet yang lain itu, dia berada di manzilah-manzilahnya, garis edarnya, orbitnya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, kata Allah, ya, supaya kalian tuh mengetahui hitungan tahun-tahun dan perhitungan, ya, sehingga bisa dihitung Januari, Februari, Maret dan seterusnya, ya. Ada hitungan minggu, hitungan bulan, hitungan tahun, kemudian hitungan jam, berapa menit, berapa detik, ya, dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari pengamatan para ilmuwan itu dari hukum-hukum alam itu, hukum-hukum Allah itu yang berjalan ajek, teratur dan tidak akan pernah berubah. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika ada seseorang yang mengatakan bisa magic gitu, bisa menggandakan uang secara gaib, ya, bisa melakukan aksi-aksi yang di luar sunnatullah, bisa melakukan sesuatu yang amazing gitu, wow gitu ya. Itu pasti adalah trik. Namanya saja pesulap gitu ya. Namanya saja tukang sulap gitu. Kalau benar dia bisa menggandakan uang secara gaib magic, tentunya dia tidak perlu jualan ke pasar. Ya, tidak perlu capek-capek kulaan, tidak perlu capek-capek ngomong, tidak perlu capek-capek menawarkan, tidak perlu capek-capek meyakinkan orang supaya beli produknya itu untuk menggandakan uang. Dia cukup magic, gaib, mengandalkan jin gaibnya itu, metafisiknya itu, ya. Ya, dia kemudian membuat uang sebanyak-banyaknya gitu. Akhirnya runtuh hukum-hukum alam itu semua. Akhirnya Bank BI tidak perlu, ya. OJK sudah tidak perlu, tidak ada orang korupsi, tidak ada orang bekerja. Ya itu tadi semuanya bisa digandakan secara gaib magic itu. Nah, dan itu merusak tatanan hukum alam itu, merusak hukum-hukum Allah itu, dan itu tidak mungkin rekan-rekan sekalian. Pasti tidak mungkin.
Jelas menurut surat 48 ayat 23 ataupun surat 35 ayat 43 ya. Surat 48, 23, 35, 43. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sungguh kata Allah, kalian tidak akan pernah mendapati sebuah perubahan pada sunnatullah itu. Sungguh kalian tidak akan mendapati penyelewengan pada sunnatullah itu. Semua selalu dalam bingkai sunnatullah. Orang kepingin sehat ya harus makan makanan yang teratur, tidak sembarangan, rajin belajar, rajin olahraga ya. Orang kepingin mendapatkan rizki ya bekerja keras atau berbisnis gitu ya. Dengan jujur, dengan kerja keras gitu. Semuanya ada dalam sunnatullah itu. Tidak mungkin orang yang tidak menanam dia akan menuai. Orang yang akan menuai itu hanya orang yang akan menanam, orang yang menanam. Kalau dia tanam kebaikan maka akan dia panen kebaikan. Kalau dia tanam keburukan maka dia akan panen keburukan. Begitulah sunnatullah berlaku. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka hasilnya juga kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan hasilnya juga keburukan. Bahkan itu sudah di dunia ini sudah diatur oleh Allah yang disebut dengan sunnatullah. Sunnah adalah kebiasaan Allah, tradisi Allah, kebiasaan Allah mengatur kehidupan yang sangat harmonis ini. Ya, bagaimana ada malam, ada siang, gitu ya. Bagaimana ada hukum-hukum, ada unsur-unsur, ada interaksi yang sangat dinamis dan harmonis antara manusia dan alam ini dan tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain seterusnya. Semua itu sekali lagi diatur dengan sunnatullah itu, ya. Tidak mungkin ada magic yang keluar dari sunnatullah. Semuanya itu terjadi pasti adalah trik atau hanya hiburan belaka atau dalam konteks fiksi atau fiktif baru kita bisa melihat itu, menyikapi itu sebagai hiburan, sebagai fiktif, sebagai kebenaran fiksi. Bukan sebagai kebenaran non-fiksi atau keimanan itu. Ya, keimanan kita, hal-hal metafisik, hal-hal metafisik, gaib metafisik itu selalu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan selalu dalam bingkai sunnatullah, sunnah kebiasaan Allah, yaitu hukum kausalitas, hukum alam yang mengatur kehidupan semesta ini. Bagaimana kaitannya dengan jin Nabi Sulaiman? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya, terkait dengan waktu. Kali ini itu dulu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.